Mau tahu strategi bisnis ala Sun Tzu? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Sun Tzu atau Sun Tzu merupakan seorang filsuf yang terkenal dengan strategi perangnya. Dikenal sebagai The Art of War, strategi yang dibuat oleh Sun Tzu sukses membuat musuh kocar-kacir. Dan menurut laman Entrepreneur, strateginya juga sangat ampuh jika dipraktikkan dalam dunia bisnis. Pada salah satu tulisannya, Sun Tzu menyebutkan bahwa berpikir keras atau menyiapkan strategi lebih penting daripada bertarung habis-habisan. Dan hingga kini, pepatah itu masih sangat relevan. Kendati begitu, sebelum menyiapkan taktik, pemimpin yang baik harus lebih dulu memahami apa tujuan mereka. Setelah itu barulah menyiapkan langkah yang tepat guna mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita masuk ke apa saja strategi yang bisa UKM gunakan, kita jawab dulu pertanyaan mengapa UKM perlu menerapkan strategi perang Sun Tzu ini. Saat ini ruang lingkup UKM berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Kalau dulu UKM bisa bertahan hingga cukup lama, sekarang ini banyak UKM yang baru muncul beberapa bulan saja sudah tumbang dan tidak tumbuh lagi. Hal ini penyebabnya adalah ruang lingkup UKM yang semakin sulit, sangat kompetitif dan lebih menantang daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk bisa bertahan pada ruang lingkup bisnis yang seperti ini, para pemilik UKM harus cerdik dan kreatif dalam menjalankan usahanya. Kalau hanya mengandalkan proteksi dari pemerintah, sebenarnya UKM bisa bertahan, tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, para pelaku UKM harus mengandalkan dirinya sendiri dan sumber daya yang ia miliki untuk bisa bertahan dan memenangkan persaingan. Dan berikut ini adalah strategi bisnis yang diadopsi dari taktik perang Sun Tzu. Yang pertama, membuat perencanaan. Penerapan strategi perang Sun Tzu bagi UKM yang pertama adalah perencanaan. Jadi sebelum terjun ke pasar, sebelum launching produk ke pasaran, sebelum memutuskan untuk merekrut reseller, seorang pelaku UKM harus bisa membuat banyak perencanaan mengenai bisnisnya. Dalam hal ini, setidaknya ada 4 macam bidang perencanaan yang harus dilakukan oleh para pelaku UKM, diantaranya perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan sumber daya manusia. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, tetapi juga jangan terlalu takut dengan kegagalan. Buatlah rencana yang matang, tidak usah sampai detail dan terlalu lama, lalu segera eksekusi rencana tersebut sebelum didahului oleh orang lain. Evaluasi hasilnya, lakukan perbaikan, dan rencanakan kembali untuk hasil yang lebih baik. Yang berikutnya, menilai persaingan di pasar. Setelah Anda melakukan perencanaan yang matang, maka berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menerapkan strategi perang ala Sun Tzu ini adalah dengan menilai persaingan di pasar. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah kekuatan Anda dibandingkan dengan kekuatan pesaing Anda dan kelemahan Anda dibandingkan dengan pesaing. Dalam teori manajemen modern, kita mengenal konsep ini dengan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dengan mengetahui dan menilai hal ini, maka Anda bisa menentukan di mana saja Anda bisa masuk dan mulai memasarkan produk atau layanan Anda. Yang berikutnya, memberikan pelayanan yang luar biasa. Ada sebuah tempat makan di Bantul, Yogyakarta yang setiap harinya ramai oleh pengunjung. Padahal tempatnya di tengah kampung, tidak pernah melakukan promosi secara gencar dan tidak pernah menghina pesaing, bahkan tidak ada baliho besar yang mengarahkan orang untuk menuju ke warung tersebut. Banyak orang-orang makan di sana bukan karena promosi yang gencar dan diskon yang besar, tetapi rasa yang enak serta pelayanan yang ramah menjadi keunggulan utama dalam bersaing dengan penjual mangut lele lainnya dan penjual gudeg yang menjadi kuliner khas Yogyakarta. Promosi itu perlu, tetapi untuk bisa memenangkan persaingan tanpa promosi, pelayanan yang luar biasa menjadi kuncinya. Dan UKM harus mencontoh Mbah Marto dalam melayani setiap pelanggannya. Yang berikutnya, manfaatkan persaingan harga. Di saat konsumen belum mengetahui kualitas dari produk Anda atau kualitas Anda tak berbeda jauh dengan kompetitor, pada saat itulah harga akan berperan sebagai strategi bisnis. Tidak hanya dalam strategi marketing, bahkan menilik media murah untuk beriklan juga patut dilakukan. Coba lihat bagaimana keripik pedas Maicih jadi populer, serta Steak Hotel by Holy Cow kian marak. Mereka promo dengan menggunakan media sosial yang gratis. Bahkan Holy Cow juga mengaku menggunakan strategi persaingan harga untuk bisa berkompetisi dengan kompetitornya yang menawarkan harga lebih mahal. Yang berikutnya,
mengambil resiko. Jika Anda pernah mendengar kabar tentang Richard Branson yang pergi keliling dunia dengan balon udara, sesungguhnya ia mengadopsi strategi ini. Ia berani mengambil resiko itu meski tidak berhasil mengelilingi dunia, namun ia sukses mendongkrak kepopuleran mereknya. Yang terakhir, memecahkan tantangan besar. Tantangan ada untuk dipecahkan, dan siapa saja yang berhasil, maka ia pun jadi populer. Tidak percaya? Sebelum Apple ada, semua orang di industri percaya bahwa hanya perangkat touchscreen saja yang mustahil untuk dibuat. Namun ketika Apple meluncurkan iPhone, ponsel pintar pertama dengan fitur layar sentuh, banyak kemudian yang ikut-ikutan gaya touchscreen iDevice. Meski begitu, merek yang dianggap revolusioner itu tetap yang paling digemari hingga sekarang. Menerapkan strategi perang Sun Tzu bagi UKM sangatlah mungkin. Strategi ini sudah terbukti bisa memberikan kemenangan di medan perang. Untuk perusahaan besar berskala nasional dan internasional juga sudah terbukti berhasil memberikan dampak positif dalam persaingan industri. Dan untuk UKM sendiri, seharusnya strategi perang ala Sun Tzu ini bisa menjadi pedoman dalam memenangkan persaingan di pasar. Itulah beberapa strategi perang Sun Tzu bagi UKM yang bisa diterapkan untuk memenangkan persaingan. Semangat mencoba dan semoga sukses!